Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Jemaat GPDI El Shaddai. Kita bersyukur kita bisa melewati sepanjang hari ini dan sebentar kita akan beristirahat. Sebelumnya kita akan mendengar sedikit renungan daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sudah sampai kepada Yesaya pasal 32 sampai 37. Saya akan membaca dalam Yesaya pasal yang ke-35 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saya beri tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kuatkan tangan yang lemah lesu. Kuatkan tangan yang lemah lesu dan teguhkan lutut yang goyah. Dalam menghadapi pergumulan hidup, kita tahu manusia di dalam dunia ini tidak luput dari pergumulan, perjuangan hidup. Itu ditulis di dalam Ayub pasal 7 ayat yang ke-1. Jadi manusia hidup di dalam dunia ini adalah pergumulan. Dalam menghadapi pergumulan hidup ini, seringkali tangan kita lemah dan lesu dan juga lutut kita goyah. Kita tidak mampu lagi menghadapi permasalahan hidup yang menerpa kita. Ada banyak masalah yang terbentang di hadapan kita yang tidak bisa kita hindari, dan kita pun bingung mana yang harus kita selesaikan lebih dulu. Kalau kita menghadapi banyak masalah, seringkali kita bingung mana yang harus kita selesaikan lebih dulu. Kita hampir putus asa dalam menghadapinya. Tetapi firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan untuk menghadapi pergumulan hidup yang berat ini, agar tangan kita tidak lemah dan lesu dan kaki kita kuat menghadapi pergumulan ini. Dalam Yesaya tadi ditulis, Yesaya 35 yang ayat ketiga tadi sudah ditulis. Beribu-ribu tahun yang lalu Yesaya menuliskan tentang firman Tuhan. Dia berbicara kepada kita. Dia telah menuliskan sebuah prinsip yang penting bagi kita, yaitu agar kita menguatkan tangan yang lemah lesu dan lutut yang goyah. Itu di dalam ayat 3. Tangan yang lemah lesu bicara tentang orang-orang yang sudah tidak mampu melakukan hal lain, yaitu orang-orang yang sudah mengalami masalah, yang sudah tidak dapat berdiri dan bangkit karena masalah yang ia hadapi. Firman Tuhan mengatakan agar kita harus menguatkan tangan yang sudah lemah lesu dan menguatkan lutut yang sudah goyah ini. Ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Kita harus membantu orang-orang yang memerlukan dukungan kita, menguatkan mereka. Kita dipanggil tidak hanya untuk berdoa, tapi kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk menguatkan mereka. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia.
Itu ditulis di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Kita dipanggil Allah untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya untuk orang, bukan hanya untuk mendoakan mereka, tetapi kita membantu orang-orang yang membutuhkan, sama seperti Yesus yang menjadi jawaban bagi kita, menjadi jawaban bagi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, bagi orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada waktu dia masih ada di dalam dunia ini. Satu-satunya alasan yang membuat kita boleh kuat dan tidak takut karena kita memiliki Allah. Itu di dalam ayat yang keempat. Satu-satunya yang membuat kita tidak takut, yang membuat kita kuat. Dikatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Itu dalam ayat 4 bagian A. Kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Dan satu-satunya alasan yang membuat kita boleh kuat dan tidak takut adalah kalau kita memiliki Allah. Itu ditulis di dalam ayat 4b. Kita memiliki Allah yang luar biasa, yang mampu datang dengan kekuasaannya yang tidak terbatas untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita juga mengabarkan berita sukacita kepada orang-orang lain yang membutuhkan, kepada orang-orang yang tangannya sudah lemah lesu, kepada orang-orang yang lututnya sudah goyah. Tuhan Yesus memberitakan kebebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membalas orang-orang yang tertindas, serta untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang kepada mereka. Ini ditulis di dalam Injil Lukas 4 ayat 18 dan 19. Bagaimana dengan kita? Apakah orang-orang yang membutuhkan kita, yang saat ini sedang ada di sekitar kita, yang tangannya sedang lesu dan lututnya goyah? Mungkin orang-orang itu adalah jemaat GPDI El Shaddai. Mungkin orang itu adalah keluarga kita. Mungkin orang itu adalah tetangga, adalah teman kita. Sudahkah kita membantunya? Hanya ada satu jalan untuk masalah mereka, yaitu Yesus Kristus. Ia akan memberi kelegaan kepada orang yang mau datang kepadanya. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Allah akan memberi kepada kita kelegaan. Tugas kita adalah menuntun orang-orang tersebut, yaitu kepada Yesus. Tugas kita membawa orang-orang yang lemah, yang membutuhkan itu datang kepada Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita. Mari kita menguatkan orang-orang yang lemah, yang membutuhkan kita. Jangan justru menghakimi dan membuat orang-orang tersebut
hilang pengharapan. Jadilah sama seperti Yesus yang memberitakan solusi kepada mereka, sehingga mereka menemukan jalan keluar dalam hidupnya. Karena itu jadilah kita penolong, menguatkan saudara kita yang lemah lesu, dan mereka akan mendapatkan pertolongan. Tugas kita menolong mereka yang lemah lesu, yang tangannya sudah lemah lesu dan lututnya goyah. Kita menolong mereka, kita membawa mereka datang kepada Tuhan seperti Yesus yang sudah banyak menolong orang-orang yang membutuhkan pada waktu dia masih ada di dalam dunia ini. Sekian firman Tuhan. Ini adalah tugas kita. Biarlah kita belajar senantiasa jadi seperti Yesus, mengasihi mereka, memberi kekuatan kepada mereka yang lemah, yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan pertolongan. Kita datang untuk bersaksi. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan sebelum kita sama-sama beristirahat pada malam hari ini. Allah Bapa yang ada di dalam surga, pada malam hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mendoakan Tuhan seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau jagai mereka. Kalau Engkau sudah tolong sepanjang hari sampai malam hari ini mereka akan beristirahat. Engkau lindungi, Engkau berkati, kuatkan mereka semuanya. Begitu juga dengan Ibu Gembala kami, Susan Malino Tuhan. Semua yang mencintai pekerjaan-Mu call center, yang sudah bekerja dengan berat. Tuhan Kau berikan kekuatan, kemampuan, hikmat yang dari surga. Pakai semuanya, boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu. Jadikan jemaat-Mu ini menjadi berkat untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang lemah lesu dan kepada lutut yang goyah, yaitu mereka yang sudah tidak mampu berdiri karena menghadapi masalah yang berat. Terima kasih, kami mau akhiri malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.